Jadi alurnya mungkin kurang lebih untuk pembagiannya nanti pemetaan tenaga non ASN ini kemarin dalam surat kami sebutkan ada dua ya, ada yang untuk ekstra K2, ada yang tenaga non ASN yang mungkin baru diinput atau mungkin sudah lama bekerja tapi belum pernah dilakukan pendataan oleh Bapak Ibu, atau mungkin pernah dilakukan pendataan Bapak Ibu tapi mungkin tidak diketahui ya oleh instansi pemerintah pusat sebagai regulator atau mungkin sebagai eksekutor di tempat di instansi pusat. Nah, ini kami sebenarnya pengen tahu saja petanya seperti apa. Petanya seperti apa, dan kami tekankan sekali lagi ya Bapak Ibu, kami tidak bosan karena di depan dari pimpinan juga kalau memberikan arahan kepada instansi pemerintah, jangan pernah memberi harapan kalau ini nanti akan langsung digunakan untuk rekrut, tidak. Jadi ini kami petakan dulu, nanti kebutuhannya seperti apa, mayoritas tempat non ASN ini di mana saja, di jabatan apa saja, dan nanti apakah bisa masuk alur penyelesaian di roadmap yang tadi kami susun, atau mungkin nanti kami ada strategi lain yang mungkin sebenarnya baru muncul setelah adanya peta yang atau mungkin peta kebutuhan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Misal contoh kalau misalkan XDHK2 ya, mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Mas Audit bahwasanya kalau tidak salah seingat kami ya, mohon koreksi Bapak Ibu sekalian, di PP 56 2012 juga sudah ada amanah bahwasanya instansi pemerintahan ini sudah tidak boleh lagi melakukan pendataan baru ya, pendataan baru yang nanti untuk merekrut langsung. Di sana sudah disebutkan nanti tidak ada lagi pemetaan tenaga non ASN setelah PP 56 2012 itu. Nah, maka itu sebenarnya kami di XDHK2 itu ada yang masih istilahnya masih belum keangkut ya dari seleksi menjadi ASN, pengangkatan ASN yang tempo hari 2012 itu masih belum keangkut atau statusnya masih belum jelas saat ini seperti apa. Nah, untuk updatingnya sebenarnya kami butuh juga melalui Bapak Ibu untuk sampaikan ke kami, kira-kira masih adakah status pegawai THK2 ini yang belum keangkut sebagai ASN, atau mungkin sebenarnya sudah menjadi ASN tapi statusnya di kami masih menjadi XK2, nanti bisa diupdate di aplikasinya BKN melalui nanti ada pengarahan dari Mas Audit, mungkin apakah yang bersangkutan sudah meninggal atau sudah pindah. Ada kasus yang tahun 2012 lalu mereka statusnya didata oleh pemerintah Kabupaten A misal, namun pemerintah Kabupaten A ini setelah 2012 mungkin 2013, 14, 15 ternyata mengalami pemekaran. Pemerintah Kabupaten A ini mekar menjadi pemerintah Kabupaten A dan B. Nah, status K2-nya ini akhirnya ikut di pemerintah Kabupaten B, tapi di statusnya BKN karena sudah tidak boleh lagi updating atau tidak boleh lagi mendata ulang, itu masih di Kabupaten A. Nanti di saat ini Bapak Ibu bisa berikan status atau mungkin pembaruan ya, statusnya seperti apa. Ini sifatnya tidak didata ulang tapi nanti dipetakan kembali dan tidak untuk merekrut ya, tidak untuk merekrut tapi nanti sebagai bahan pembuat untuk membuat kebijakan di pemerintah pusat. Dipetakan kembali apakah SKK2 ini pindah instansi atau sudah meninggal, atau ternyata mereka sudah lolos di seleksi ASN tahun sebelumnya, di 2021 mungkin sudah lulus, atau 2019, nah nanti dilakukan di aplikasinya BKN. Nah, untuk yang non-XDHK2 seperti apa? Kemarin mungkin Bapak Ibu sudah punya guidance ya, terkait lembar pendataan, mungkin nanti akan seperti apa, dan nanti akan lembar seperti yang kemarin disusun di surat, itu juga sudah nanti aplikasinya BKN sudah sesuai dengan lembar tersebut, maksud kami sudah sesuai dengan lampiran tersebut. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan, kalau sebelumnya sudah mendata melalui Excel atau mungkin melalui kertas kerja tertentu, Bapak Ibu bisa nanti langsung diinput melalui aplikasi karena amanah dari surat Menteri 1511, dataan atau pendataan ini dilakukan melalui aplikasi dari BKN. Penyampaiannya nanti Bapak Ibu tinggal input saja ke aplikasi BKN terkait tenaga non ASN ini, apakah mereka untuk solusi untuk pemetaannya yang mungkin nanti ada dibagi lagi tenaga guru. Kalau di nanti solusi penyelesaiannya kita coba pecah case by case ya, karena permasalahan tenaga non ASN ini kompleks, supaya bisa dilakukan dengan solusi tunggal yang mana satu peraturan bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nah, ini coba kami petakan ulang apakah bisa diselesaikan dengan beberapa Kemenpan khusus atau mungkin Kemenpan RB khusus untuk menyelesaikan tenaga guru, kesehatan, fungsional teknis,
atau pelaksana yang lainnya, yang mana Bapak Ibu tahu untuk mereka-mereka yang sudah berumur 35 tahun ke atas sudah tidak bisa lagi ikut PNS. Nah, untuk menjadi misalnya ikut P3K, tapi P3K sendiri jabatannya terbatas, hanya ada 187 jabatan yang bisa ikut. Nanti untuk yang tidak bisa memenuhi syarat jabatan tersebut bagaimana? Nah, ini sedang kami pikirkan. Jadi nanti pemerintah pusat yang akan memikirkan Bapak Ibu nanti membantu kami, kita sama-sama best effort ya Bapak Ibu ya. Kami best effort untuk membuat kebijakan. Ini mohon bantuan Bapak Ibu best effort juga untuk menyampaikan data dengan penuh tanggung jawab ya. Kalau misalkan itu benar data ada di tenaga dan ASN di Bapak Ibu, benar disampaikan seperti itu, jangan diada-adakan, jangan di markup atau mungkin jangan dilakukan manipulasi data atau mungkin rekondisi data supaya nanti memenuhi syarat mereka untuk bisa diikut. Kalau mungkin seperti itu, kita nggak akan tahu potret sebenarnya Bapak Ibu. Yang kami harapkan nanti Bapak Ibu melakukan pendataan sesuai dengan potret sebenarnya yang ada di instansi pemerintah terkait tenaga dasar seperti driver, pramusaji, satuan pengamanan, tenaga kebersihan, tidak harus diselesaikan dengan solusi diangkut sebagai ASN. Jadi kita mulai coba buka ruang Bapak Ibu. Untuk penyelesaian tenaga ASN ini, satu-satunya jalan penyelesaiannya bukan hanya untuk seleksi di ASN aja. Bisa melalui outsourcing atau kontrak pengadaan barang jasa, itu masih bisa dilakukan. Nah, untuk satuan pengamanan, pramusaji, pramubakti, itu bisa dilakukan outsourcing atau kontrak ketiga, tenaga ahli daya, atau bisa melalui kontrak jasa pemerintah. Pun juga dengan mereka-mereka yang sebenarnya tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi ASN, baik itu P3K ataupun PNS, mereka juga tidak serta-merta akan langsung berhenti di situ. Mereka bisa dilakukan, bisa diberikan solusi-solusi penyelesaian yang lainnya. Nah, sebenarnya alur dari pendataan ini Bapak Ibu, jarak dari pendataan ini dan nanti solusi akhir terkait penyelesaiannya nanti mereka akan diseleksi atau tidak itu masih jauh yang harus kita tempuh bareng-bareng ya, baik dari pemerintah pusat, daerah, kementerian atau lembaga selaku pelaksana dari PP 49 2018 dan PP 17 2020 ini masih jauh. Mulai dari pemetaan kita masih harus validasi, harus susun kebijakannya oleh pemerintah pusat, lalu diusulkan oleh Bapak Ibu nanti formasinya sesuai dengan kebijakan, barulah nanti di tahap terakhir di 8 mungkin masih jauh itu pelaksanaan seleksi. Dan penyelesaian seleksinya ini masih agak lama ya, masih tahapnya masih di akhir. Jadi nanti sekali lagi kami tekankan yang tidak lupa jangan memberikan harapan kepada Bapak Ibu yang Bapak Ibu data kalau misalkan pendataan ini digunakan langsung untuk seleksi mereka menjadi ASN. Kalaupun iya, wah ini Bapak Ibu sudah melanggar undang-undang, berarti ya secara langsung ya. Karena secara undang-undang penyelesaian pelaksanaan seleksi ini harus melalui pengangkatan terhadap ASN ini harus melalui mekanisme seleksi. Nah, kita lebih akan bahas lebih khusus ya terkait pendataan ini. Siapa saja yang bisa didata dan siapa saja yang tidak masuk pendataan. Ini yang mungkin banyak sekali Bapak Ibu bingung ya, pendataan ini gunanya untuk apa, siapa yang bisa, siapa yang enggak. Nah, ini syaratnya atau kriteria atau ketentuannya mereka-mereka yang didata, yang bisa didata oleh Bapak Ibu dan tidak adalah mereka ini harus berstatus tenaga ASN yang mungkin kategori yang utama ada mereka yang K2, honorer FK2, dan pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah Bapak Ibu. Jadi kalau nggak bekerja nih saat ini Bapak Ibu, kenapa didata? Gitu kan? Jadi yang saat ini bekerja di Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu data, pegawai non-ASN di Bapak Ibu. Lalu pembayarannya langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa baik individu maupun pihak ketiga. Nah, ini yang mungkin sering menjadi pergulatan ya di Bapak Ibu instansi daerah yang mungkin konsultasi ke kami, Pak, pembayaran kami di mata anggaran 51, 52, bagaimana nih Pak, apakah kami bisa masuk, barang jasa bisa masuk, karena ada beberapa instansi daerah memang yang mata anggaran pengadaan barang jasanya ternyata masuk di
51 ya, anggaran 51 belanja pegawai ada pengadaan barang jasa. Nah, poinnya kita mungkin mengajunya pada surat di 1511 Bapak Ibu, sudah jelas di sana bahwasannya untuk mekanisme pengadaan barang jasa ya, baik nanti ada yang kita masuk subnya di belanja pegawai itu tetap tidak dimasukkan. Lalu yang kedua adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja itu paling rendah yang mana, Pak? Nah, ada yang diangkat oleh lurah pimpinan unit kerja, Pak, di kami. Ada yang diangkat oleh camat, ada yang diangkat oleh kepala dinas, ada yang diangkat oleh sekretaris daerah. Ini kan nggak punya OPD, Pak, punyanya kabak. Kalau yang angkat kabak boleh nggak, Pak? Nah, ini dia. Yang penting mereka menggunakan status dibayarkan langsung oleh APBD, Bapak Ibu, dan dibayarkan oleh SK-nya itu atas nama kepemimpinan unit kerja, itu masuk pendataan. Yang tidak boleh adalah ketika mereka mungkin tidak masuk pendataan ya, ada yang biasanya kontrak per kegiatan, ada yang biasanya kontrak pegawai tahunan, ada yang biasanya kontrak tapi dibayarkan tidak langsung. Mereka mengerjakan pegawai pekerjaan ASN tapi dibayarkan dengan tidak menggunakan APBD, nah, atau mungkin dana hibah. Nah, itu seharusnya tidak masuk pendataan karena sudah jelas ya poinnya, yang dibayarkan dianggarkan langsung dengan APBD, dibayarkan langsung dengan APBD di mata anggaran belanja pegawai. Ada tambahan lagi Bapak Ibu untuk BOS dan BOK, meskipun itu bukan APBD ya, dan APBD maksudnya di angka khusus dan ada dana alokasi khusus, itu bisa didata oleh Bapak Ibu karena yang bersangkutan adalah pegawai non ASN yang mengerjakan pekerjaan ASN di lingkungan Bapak Ibu. Pengecualian APBD yang non APBD ini adalah untuk BOS dan BOK. Nah, ini telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Mungkin nanti kalau mungkin Bapak Ibu kemarin di 25 di akhir-akhir minggu lalu Bapak Ibu ikut sosialisasi kami ya, sosialisasi terkait data ini dari BKPSDM, mungkin sudah paham nih simulasi yang mungkin minggu lalu telah dijelaskan oleh Mas Audit. Ada beberapa simulasi itu, mereka yang lebih dari 1 tahun, mereka yang kurang dari 1 tahun, atau yang akumulatifnya 1 tahun tapi mereka putus-putus boleh atau enggak. Nah, yang penting sampai 31 Desember itu mereka 1 tahun bisa didata. Kalaupun mereka ternyata 1 tahun tapi ternyata sekarang tidak bekerja, ya tidak usah didata ya Bapak Ibu ya. Lalu mereka berusia paling enggak 20 tahun, paling tinggi 56 tahun. Beberapa ketentuan lain yang sebenarnya tidak masuk itu ada BLU dan BLUD. Itu tidak didata karena BLU BLUD ini punya PP sendiri Bapak Ibu ya, terlepas PP itu mungkin sedang dalam tahap atau revisi atau mungkin dalam tahap kaji ulang. Selama PP tersebut masih berlaku, BLU BLUD punya landasan hukum sendiri untuk tetap bisa merekrut kebutuhan tenaga pegawai di lingkungan badan layanan mereka masing-masing. Tadi yang seperti saya sebutkan, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, pramubakti, pramusaji, pramutaman, itu yang bisa dilakukan dengan mekanisme outsourcing atau tenaga alih daya, tidak perlu didata oleh Bapak Ibu. Pegawai dengan SK kontrak kerja dari 1 Desember dan atau tidak memiliki masa kerja selama 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD 10 tahun yang tidak sampai 1 tahun dibayarkan dengan APBD tidak didata. Misal yang bersangkutan diangkat pada Februari atau Maret nih, baru diangkat Februari atau Maret, meskipun yang bersangkutan digunakan APBD Februari Maret 2021 ya, meskipun dibayarkan oleh APBD secara langsung, mereka tidak ikut mendata, tidak didata. Nah, yang pasti Bapak Ibu Bapak Ibu mungkin istilahnya galau ya, dalam tanda kutip ya, adalah yang tidak didata bagaimana nasib mereka Pak? Yang tidak bagaimana Pak Bu? Nasibnya sama dengan mereka yang didata. Mereka yang tidak didata dan mereka yang didata, nasibnya itu saat ini sama. Mereka pegawai non ASN yang seharusnya dari 2023 itu sudah statusnya di sebentar sudah harus ASN, dan nasibnya sama, mereka berdua punya kesempatan untuk mendaftar sebagai ASN, baik mereka yang didata maupun yang tidak. Ini kan tadi seperti saya sampaikan, ini bisa pendataan buat pemetaan, kita petakan saja, belum nanti kita untuk rekrut.
Kalau rekrut yang nggak didata pun juga akan memberikan kesempatan kok, kalau jabatannya nanti kualifikasinya jabatannya sesuai dengan syarat seleksi, tetap akan diberikan kesempatan. Amanah undang-undang, amanah PP seperti itu Bapak Ibu. Selama mereka warga negara Indonesia memenuhi persyaratan seleksi kompetensi, akan seleksi dan juga kompetensinya sesuai, akan tetap diberikan kesempatan untuk ikut seleksi ASN ke depan. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu, bahwasanya rekrutmen atau mungkin seleksi ASN ini bukan satu-satunya jalan penyelesaian tenaga non-ASN. Penyelesaian tenaga non-ASN masih bisa diselesaikan dengan opsi-opsi atau jalan-jalan lain seperti outsourcing tenaga ahli daya dan juga kontrak pengadaan jasa pemerintah dan solusi-solusi yang lain. Baik, mungkin kurang lebih seperti Bapak Ibu paparan dari saya. Mungkin sedikit saja tambahan, mungkin atau 2 menit, mohon izin Bu. Ini terkait gambaran ke depan 2022 ya. Nanti akan dilakukan seperti apa. 2022 kami akan instansi Panselnas nanti melalui Kementerian PTSP sebagai regulator telah mengeluarkan kebijakan di 2022 akan seluruhnya pengadaan melalui P3K ya. Belum ada dulu untuk CPNS di tahun ini, termasuk salah satunya tadi kita fokus ya untuk penyelesaian tenaga, memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN untuk ikut berpartisipasi atau ikut mengabdi sebagai ASN. Mereka yang saat ini nggak menghonor atau bukan di instansi pemerintah bekerja juga bisa mendaftar asalkan sesuai dengan syarat dan kompetensi yang ditentukan. Tahapannya nanti ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menuju P3. Saat ini kami masih dalam tahap perencanaan. Pengumuman lowongan mungkin akan kami lakukan mungkin dalam waktu tidak sampai 1 bulan ke depan. Itu akan kami keluarkan informasinya dan kami berikan kepada instansi pemerintah. Saat ini masih kami lakukan validasi untuk usulan yang disampaikan instansi pemerintah melalui BKD ke aplikasi kami, dan nanti dalam segera mungkin akan kami berikan kepada instansi pemerintah bersangkutan supaya bisa mengumumkan lowongan ketersediaan P3K atau mungkin seleksi P3K di lingkungan masing-masing. Seleksinya masih sama, P3K sesuai dengan manajemen PP 49, manajemen P3K, ada seleksi administrasi dan kompetensi. Kompetensi sendiri nanti ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan ada wawancara juga untuk menilai moralitas serta. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa dilanjut secara teknis pendataan melalui aplikasinya dari rekan-rekan PPSI ASN BKN. Nanti jika ada diskusi juga kami siap diskusi bareng Bapak Ibu.